Baik, kita akan masuk ke penjelasan. Kali ini bahan teknik. Selanjutnya tentang strain hardening bersama kami Muhammad Asimul dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada. Kita memakai 3 buku ya, ada Essentials of Material Science and Engineering dari Askeladd dan Fule. Yang kedua Material Science and Engineering an Introduction dari Kalister, dan Material Selection in Mechanical Design dari ASP. Ini adalah lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu ada Grab, Stress Structure, and Stress Corrosion. Di sini kita bisa melihat bagaimana proses manufacturing sebuah material ya. Ada yang rolling, ada yang dia menggunakan punching ya, dipukul sampai istilahnya di punch. Kemudian dia menggunakan casting ya, ada die cast, jadi ada cetakan gitu. Kemudian ada sistem chamber ya, atau dia menggunakan tekuan. Contohnya pada gambar D itu ada umpamanya diameter 5 pengen dibuat diameter 3, sehingga bendanya dijalankan pada sebuah tekuan ya. Di situ bisa ada sebuah cetakan bentuk silinder, kemudian materialnya dijalankan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana atomic structure pada uji tarik ya. Kita bisa melihat sebelum deformation, kemudian setelah deformasi. Sebelum deformation, umpamanya polymer chain-nya kelihatan tidak beraturan, tapi kemudian setelah ditarik bisa dilihat dia akan lebih beraturan di situ. Ada kalanya kita bisa melihat sebuah material itu dia akan mengalami yang namanya strain hardening, berarti dia mengalami kekerasan yang bertambah ya. Jadi ada, misalkan semudah ini, 10 orang berada di ruangan ukuran 10x10, kemudian ditarik sehingga bendanya itu akan menyempit sehingga ukuran berubah menjadi 3x3. Maka orang yang biasanya 10 orang ini bisa bergerak bebas, dia akan menjadi terhambat ya, sehingga dia akan lebih teratur. Nah, itu strain hardening, seperti itu contohnya. Nah, slide berikut adalah contoh bagaimana cold working pada sebuah plat tembaga ya. Bagaimana plat yang pertama itu 1 cm pengen diubah menjadi setengah cm dan menjadi 0,16 cm. Di sini mengalami hardening di sini. Jadi ya tadi ada 10 orang di ruangan 10x10, dikecilin jadi 5x5, dikecilin lagi jadi 3x3. Tentunya orang-orang itu akan berusaha untuk menyejajarkan diri sehingga dia tidak bertumbukan gitu, tapi dia tetap bisa memiliki formasi yang baik. Baik, ini adalah contoh microstructure, texture strengthening, dan residual stress ya. Keterangannya bisa dilihat pada keterangan sebelah kanan itu, dan gambarnya ini bisa kelihatan bagaimana pengaruh cold working atau pengaruh perlakuan dingin terhadap microstructure. Nah, ini karakteristik dari cold working untuk jenis yang berbeda. Ini contoh persentase cold workingnya. Jadi kalau persentasenya 80%, di situ ada 20, 40, 60, atau weight percentage pada zinc ya. Jadi ada campuran begitu. Misalnya. Ini kata mutiara kali ini bahwa kita bisa melihat sinar matahari itu karena mata kita melihat. Tapi matahari tidak ubahnya seperti batu hitam di kegelapan yang sangat gelap gitu ya. Ketika mata kita itu tidak mau melihat atau kita membutakan diri kita, maka kita harus terus melihat dan sebisa mungkin mencari cahaya kebenaran itu.